Kebutuhan anggaran untuk mendukung keberlanjutan program pembangunan IKN tahun 2026 adalah sebesar 21,18 triliun. Kembali di Prime Market Highlight pemirsa, Otorita Ibu Kota Nusantara mengungkapkan kebutuhan anggaran pembangunan IKN tahun 2026 mencapai 21,18 triliun rupiah. Adapun pagu indikatif yang dialokasikan pemerintah hanya sebesar 6,2 triliun rupiah. Itu artinya masih ada gap sebesar 14,92 triliun rupiah. Sekretaris Jenderal Otorita Ibu Kota Nusantara Bimo Adi Nur Santiasto menyebut kebutuhan anggaran pembangunan IKN tahun 2026 mencapai 21,18 triliun rupiah. Dari jumlah itu, pagu indikatif yang sudah dialokasikan pemerintah pada 2026 hanya sebesar 6,2 triliun rupiah. Ini artinya masih terdapat gap sebesar 14,92 triliun rupiah. Menurutnya, kekurangan anggaran tersebut telah disampaikan melalui surat resmi Kepala OIKN kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas pada 14 Agustus 2025. Kebutuhan anggaran untuk mendukung keberlanjutan program pembangunan IKN tahun 2026 adalah sebesar 21,18 triliun. Sehingga dari anggaran yang dialokasikan sementara dalam SBPA tahun 2026 sebesar 6,2 triliun masih terdapat gap sebesar 14,92 triliun. Bimo merinci usulan tambahan tersebut terbagi ke dalam 4 kelompok prioritas, seperti melanjutkan pembangunan gedung dan akses kawasan yudikatif serta legislatif dengan skema kontrak tahun jamak, serta pembangunan hunian pendukung ekosistem yudikatif dan legislatif yang baru akan dimulai pada 2026 mendatang. Tim Liputan IDX Channel. Ya, selanjutnya pemirsa kita ke informasi berikutnya di mana Komisi 2 DPR RI menegaskan bahwa publik harus diyakinkan soal pembangunan Ibu Kota Nusantara benar-benar berjalan dan bukan sekedar wacana. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Zulfikar Arsesadikin menekankan perlunya UIKN menyampaikan perkembangan secara rutin agar masyarakat percaya pemindahan ibu kota akan terwujud. Ia juga mengingatkan agar hunian dan infrastruktur yang sudah dibangun segera dimanfaatkan dengan memindahkan ASN secara bertahap. Menurutnya bangunan yang tidak segera ditempati berisiko cepat rusak. Bang Mardhani, kalau UIKN ini ceto. Ceto itu apa bahasanya itu? Jelas ya. Ya kan? Jelas. Apa namanya? Anggarannya sekian, yang dikerjakan apa itu kelihatan karena semuanya fisik gitu. Jadi ngukurnya lebih enak sebenarnya. Jadi langsung kelihatan Mas Romi kalau OIKN ini. Ya mudah-mudahan terus berjalan OIKN. Dan apa yang sudah dikerjakan terus disampaikan ke publik ya Pak Bimo. Supaya publik termasuk kita itu yakin pindah itu jadi benar gitu. Siapa Pak? Hilang keraguan itu. Kalau nggak segera disampaikan terus-menerus ya nanti orang makin ragu. Termasuk Kemenpan RB ini siap-siap supaya bangunan yang sudah diselesaikan sama UKN diisi. Gitu. Pemirsa, untuk melaksanakan program prioritas nasional, Kementerian Investasi dan Hilirisasi meminta tambahan anggaran sebesar 487,7 miliar rupiah untuk tahun 2026. Adapun pemerintah menetapkan target investasi nasional pada 2026 mencapai 2.175 triliun rupiah. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roslani meminta tambahan anggaran sebesar 487,7 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2026. Tambahan dana itu untuk melaksanakan program prioritas nasional serta mencapai realisasi investasi sebesar 2.175,26 triliun rupiah. Adapun usulan tambahan anggaran tahun 2026 terdiri dari 40,35 miliar rupiah untuk dukungan manajemen dan 447,37 miliar rupiah untuk penanaman modal dan hilirisasi. Namun tentunya ini masih belum memenuhi kebutuhan minimal anggaran tahun 2026 yang diusulkan dalam rangka melaksanakan program prioritas nasional, yaitu
sebesar 1,26 triliun. Jadi itu adalah yang dana anggaran yang kami lihat minimal yang kami butuhkan dalam rangka agar kami bisa mencapai target yang meningkat cukup signifikan pada tahun 2026 ini. Seperti diketahui, pemerintah menetapkan target investasi nasional pada 2026 mencapai 2.175 triliun rupiah, meningkat 14,2% dibandingkan target 2025 1.905,6 triliun rupiah. Tim Liputan, IDX Channel. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meminta agar pelaku industri otomotif tidak melakukan pemutusan hubungan kerja di tengah penjualan yang mengalami penurunan. Ia mendorong pelaku industri melakukan perluasan pasar termasuk menambah investasi dan menggenjot produksi dalam negeri. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meminta kepada pelaku industri khususnya komponen dan otomotif untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada pekerja meski terjadi penurunan penjualan kendaraan. Agus mendorong pelaku industri untuk melakukan perluasan pasar termasuk menambah investasi dan menggenjot produksi dalam negeri. Yang saya selalu minta adalah tidak boleh ada PHK. Tidak boleh ada PHK. Walaupun sekarang kita mengalami atau menghadapi kondisi yang cukup challenging, tapi saya minta tidak ada PHK. Dan kalau kita lihat, saya berterima kasih pada para pelaku usaha sektor manufaktur. Ya, kita lihat dalam datanya, walaupun salesnya sedang turun dan lain sebagainya, mereka belum melakukan PHK. Berdasarkan data Gaikindo, penjualan mobil secara retail selama 7 bulan tahun 2025 hanya 453.278 unit. Turun 10,8% dari periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu 508.041 unit. Tak hanya mobil baru, penjualan sepeda motor surut meski tak terlalu banyak pada Januari hingga Juli 2025 menjadi 3.691.677 unit, turun secara tahunan berjumlah 3.769.895 unit. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Agustus 2025 sebesar 150,7 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut lebih rendah dari posisi Juli 2025. BI menilai cadangan devisa nasional memadai untuk mendukung ketahanan eksternal sejalan dengan prospek ekspor yang tetap terjaga. Bank Indonesia melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Agustus 2025 sebesar 150,7 miliar dolar Amerika. Lebih rendah dari posisi cadangan devisa di akhir Juli 2025 sebesar 152 miliar dolar Amerika. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Deni Prakoso menyampaikan, perkembangan cadangan devisa tersebut antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai respon BI dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi. Kedepan, BI memandang posisi cadangan devisa memadai untuk mendukung ketahanan sektor eksternal sejalan dengan prospek ekspor yang tetap terjaga, neraca transaksi modal dan finansial yang diperkirakan tetap mencatatkan surplus, serta persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian domestik dan imbal hasil investasi yang menarik. Tim Liputan, IDX Channel.